Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kaisar Naga Tua. Segel cahaya ungu emas digantung di atas kepala naga besar itu. Bahkan Zian hanya bisa menutup matanya di hadapan kekuatan penghancur yang besar. Namun, ketika dia bersiap untuk menanggung pemusnahan mendadak ini seperti serangan ketika segel cahaya tiba-tiba berhenti. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya di atas kepala naga besar itu. Beberapa ahli dari klan Hun mengungkapkan ekspresi kecewa. Bajingan! Ekspresi Gu Yuan menjadi relatif jelek. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya bersinar. Setelah itu, dia menyerah berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Zian dan Xiao Yan mundur. Kedua matanya mengandung beberapa amarah saat dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang?" Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya terpana saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari keturunan yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anaknya sejak saat itu. Anak. Mata emas pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan, telah menjadi lembut pada saat itu. Jantungnya, yang telah tenang dan hening selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Zian saat dia bergumam. Gu Yuan kaget saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa anak Anda?" Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok yang anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat dia menatap orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." "Kenapa kamu datang?" Xiao Yan menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Dia melirik Zian di sampingnya dan tanpa sadar bertanya sambil tersenyum pahit. "Berani-beraninya kau menanyakan ini padaku. Masalah besar seperti itu telah terjadi, namun Anda tidak memberitahu suku naga Fate kuno saya." Alis Zian menjadi tegak saat ini disebutkan. Akhirnya dia berbicara dengan marah. "Masalah ini terlalu besar. Jika suku naga Fate kuno Anda terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda akan kesulitan bertahan hidup." Xiao Yan menghela nafas. Mengingat karakter klan Hun, faksi mana di benua ini yang dapat bertahan hidup secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan rumah dewa kuno? Zian memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat melihat orang misterius itu yang diblokir oleh Gu Yuan. Dengan cemberut, dia bertanya, "Siapa orang ini?" Kekuatan yang menakutkan. Namun, auranya ini sepertinya sedikit familiar. Kalimat terakhirnya sangat lembut. Bagaimanapun, dia tidak ingat bahwa dia pernah mengenal orang yang begitu kuat. Penjaga rumah dewa kuno. Saya tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk membunuh saya. Xiao Yan tertawa getir. Dia baru saja menerobos ke alam di bawah itu dan tidak memiliki kebencian yang dalam dengan orang ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat memahami niat membunuh orang misterius itu. Hal-hal sedikit merepotkan. Zian menghela nafas. Tangannya dengan lembut menyentuh ruang di depannya. Retakan spasial terbentuk.
seseorang bisa mendengar suara angin deras dari dalamnya. Segera setelah itu, banyak sosok keluar. Mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga Fate kuno. Meskipun naga Fate purbaku tidak lagi sekuat saat berada di puncaknya, kami pasti akan membalas budi besar yang telah kau berikan pada suku naga kuno kami. Kali ini, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantu Anda. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah melihat banyak sesepuh dari suku naga Fate kuno. Dia menghela nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Ucapan terima kasih tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiao Yan akan mengingat bantuan yang kamu pinjamkan hari ini. Haha, Mr. Xiao Yan terlalu sopan. Jika Anda tidak campur tangan berkali-kali, bagaimana suku naga kuno kami mendapatkan kesempatan untuk bersatu? Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, teman ini. Jika Anda ingin membunuh bocah itu, saya dapat membantu Anda memblokir Gu Yuan ini. Hun Tiandi memandang orang misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan. Hatinya tanpa sadar bersukacita saat dia tertawa. Ekspresi Gu Yuan segera berubah setelah mendengar kata-kata itu. Berhentilah menjadi orang yang sibuk. Orang misterius itu, yang awalnya sangat galak, tiba-tiba menangis dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Kamu! Melihat upaya persahabatannya itu ditanggapi dengan dingin, Hun Tiandi tanpa sadar menjadi geram meski ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia dengan cepat menekannya. Ekspresi padat melintas di matanya. Ju Huo, dasar bocah kecil. Apakah kamu masih ingat kaisar ini? Orang misterius itu menoleh setelah memaksa Hun Tiandi mundur dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Orang yang sombong! Kelompok tetua suku naga Fate kuno itu segera sangat marah. Orang ini benar-benar meletakkannya dengan kata-katanya. Orang misterius itu terkejut setelah dimarahi oleh para sesepuh ini dengan marah. Dia segera merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Sudah bertahun-tahun. Bahkan dengan umur suku naga kuno, kemungkinan sangat sedikit yang bisa hidup sampai sekarang. Orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak sesepuh saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga Fate kuno. Dia juga adalah Ju Huo yang disebutkan oleh orang misterius itu. Matanya saat ini sedikit tertegun saat dia melihat orang misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit melamun. Suku naga Fate kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga Fate kuno. Wajah Ziyan juga sedikit sedingin es saat dia berbicara dengan suara samar. Melihat Ziyan membuka mulutnya, orang misterius, yang memiliki wajah penuh dengan kekuatan dan martabat sebelumnya, segera menjadi tertegun. Gu Yuan mengira dia akan menyerang dan menyakiti seseorang ketika dia secara mengejutkan menggosok tangannya karena malu. Dia mengangguk berulang kali, kamu benar. Tepat bagimu untuk menjadi kaisar naga. Kamu harus menjadi kaisar naga. Semua orang, termasuk Ziyan, tercengang saat melihat penampilannya. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh. Orang ini benar-benar aneh. Tetua ini, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi kita dan klan Hun. Saya harap Anda bisa berdiri diam di samping dan tidak ikut campur. Ekspresi Yan ini melembut saat dia berkata. Tidak ikut campur? Baiklah, baiklah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe, bisakah kamu mengizinkanku untuk lebih dekat?
Orang misterius itu mengangguk tanpa ragu-ragu setelah mendengar ini. Setelah itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan wajah lurus. Tidak ada dalam perilakunya saat ini yang menunjukkan sikap orang yang sangat terampil dari sebelumnya. Semua orang merasa seolah-olah disambar petir setelah mendengar permintaan misterius ini. Beberapa garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan mengerikan dari bagian lain. Kelompok Guyuan di sekitar mengerutkan kening dalam-dalam setelah melihat perilaku aneh tiba-tiba orang itu. Namun, mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Terlepas dari apa situasinya, sebaiknya jangan bermusuhan dengan orang ini. Sosok orang misterius itu muncul di depan Zian dalam sekejap setelah dia mendapat izin untuk melakukannya. Matanya menyapu wajah cantik itu. Wajah kerasnya mengungkapkan senyuman rumit saat dia menghela nafas pelan. Kamu sangat mirip ibumu. Kamu telah melihat ibuku? Ekspresi Zian dengan cepat berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Ketika matanya dengan jelas melihat sepasang mata emas, perasaan aneh tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Perasaan tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus Zian tiba-tiba bergetar. Gigi peraknya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan orang di depannya. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak. Akhirnya, cahaya menyatu dengan sempurna di titik di mana tangan mereka bersentuhan. Semacam tekanan yang sangat menakutkan menyebar secara samar-samar. Bam! Banyak sesepuh dari suku naga kuno di belakang Zian segera berlutut. Tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Kamu, Zian terkejut saat dia melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Riak besar muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Mata cantiknya menatap pria berwajah lembut di depannya dan matanya menjadi sedingin es. Xiao Yan, yang berdiri di belakang Zian, sepertinya telah memahami sesuatu setelah melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mirip dengan Zian. Sepertinya ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi, hubungan ini bisa jadi ayah dan anak perempuan. Sangat mungkin orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak heran dia berencana membunuhku. Ini sebenarnya karena tubuhku memiliki darah esensi naga kuno yang pernah diberikan Zian padaku. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa orang ini bersikeras mengejarnya. Namun, dari ekspresi-ekspresi Zian, sepertinya dia tidak terlalu bersemangat. Namun demikian, Xiao Yan bisa merasakan gelombang besar berputar di dalam hatinya. Anak. Pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dia melihat wajah Zian yang tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia jelas tidak memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Dia hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap Zian. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana dia harus berbicara. Saya seorang yatim piatu. Saya tidak punya ayah dan ibu. Zian berbicara dengan suara dingin. Namun, suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit hati. Xiao Yan menghela nafas. Zian saat itu tinggal sendirian di pegunungan yang dalam di wilayah Black Corner. Meskipun bakatnya luar biasa, pertunjukannya pada akhirnya tidak bagus. Selanjutnya, dia secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh mentah. Saat itulah dia dibawa ke akademi dalam oleh penatua pertama Suqian.
Namun, dia terus merasa kesepian. Dia secara bertahap mulai memiliki teman hanya setelah bertemu Xiao Yan. Sekarang dia memikirkannya, gadis kecil yang rakus dan cerdas itu memiliki sakit hati yang tidak diketahui siapapun. Wanita berambut ungu berdiri dengan keras kepala berdiri di depannya. Beberapa air mata dengan mengecewakan membasahi matanya saat dia berbicara. Ayah, dia pernah sangat mengantisipasi adegan ini. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Saya seharusnya tidak serakah untuk rumah dewa kuno. Itu semua karena bajingan Tu Shi Ancien God itu. Dia telah bersekongkol melawan saya dan menyebabkan saya terperangkap untuk waktu yang lama. Pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu panik setelah melihat air mata di mata Ziyan. Dia mencoba tersandung ke depan. Nak, berhenti menangis, berhenti menangis. Ini semua salahku. Ayah akan mendengarkan Anda tidak peduli apa yang Anda katakan di masa depan. Aku berani bersumpah jika kamu tidak percaya padaku. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat ahli puncak ini, yang pernah mengguncang seluruh benua, bertindak dengan cara yang tidak berdaya. Sepertinya dia benar-benar peduli dengan Ziyan. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar diam. Jelas, mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Para sesepuh dari semua menjadi tercengang. Pikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Ziyan menarik napas dengan lembut. Matanya merah saat dia menatap pria paruh baya yang agak lugas, yang awalnya memiliki aura yang sangat kuat, menggosok tangannya di depannya. Tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk Hun Tiandi di kejauhan. Suaranya terdengar saat dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu membunuhnya?" "Baik." Pria paruh baya itu terkejut setelah mendengar ini. Segera, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.